Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam room bedah buku Magnetism Anestesi. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua dan khususnya kepada Bapak Fadli Nurhak yang pada malam hari ini berkenan mengikuti acara bedah buku ini. Nah, selanjutnya saya mengajak teman-teman semua untuk selalu bersyukur dan berbahagia karena masih diberi kenikmatan atas waktu yang diberikan kepada kita semua oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara bedah buku kali ini. Nah, perkenalkan ya teman-teman, nama saya Faizul Putuna Ulimuha, bisa dipanggil Faiz. Nah, sekarang posisi di Ngalian, Semarang. Pada malam hari ini, nanti kita santai saja karena bedah buku dan akan sharing juga dengan Pak Fadli Nurhak yang akan membedah buku Magnetism Anestesi ini. Kemudian acaranya kita akan mulai dengan seperti acara-acara yang lain, ada sesi mulai dari pembukaan, terus ada sesi pemaparan atau pembedahan, proses pembedahan buku, terus ada juga nanti kalau teman-teman atau rekan-rekan ingin ada pertanyaan, silahkan bisa ada sesinya sendiri nanti. Begitu nggak Pak Fadli Nurhak? Sebelum kita mulai acara bedah buku pada malam hari ini, kita berdoa dulu yuk, sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara bedah buku pada malam hari ini bisa lancar dan bisa membawa kita untuk menjadi lebih tahu. Baik, berdoa, mulai. Selesai. YouTube-nya ada Fadli Nurhak dan beliau juga luar biasa sekali. Ketika saya melihat profil dalam websitenya, saya melihat dua hal yang menarik ketika saya mengunjungi websitenya. Yang pertama, beliau meraih muri dua sekaligus. Yang pertama, penyelenggara pendukung donor darah dengan teknik pengalihan nyeri menggunakan hipnosis. Terus yang kedua, Soul Mind Body Management, penyelenggara senam otak dengan praktek dengan peserta terbanyak. Ini kan luar biasa sekali ya. Sedikit mengenai buku ini. Jadi buku ini dikarang oleh James S. Dale, yaitu judulnya Magnetism Anestesi. Beliau masuk dalam salah satu dokter yang luar biasa. Jadi menghilangkan atau mengganti nyeri medis begitu dengan menggunakan magnetism ini. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin rekan-rekan juga sudah membacanya. Kita akan bersama belajar bersama Pak Fadli Nurhak. Baik, kepada Pak Fadli Nurhak, saya silahkan monggo untuk membedah buku ini. Jadi saya belum berkenalan dengan semuanya dan mungkin tadi saya sudah diperkenalkan ya. Nama saya Fadli Nurhak. Anda semua bisa panggil saya Fadli. Saya background-nya seperti yang mungkin sudah disampaikan juga sebagai seorang perawat. Nah, saya ingin tahu terlebih dahulu nih, apakah ada teman tenaga kesehatan di sini? Karena ini temanya anestesi, apakah didominasi oleh tenaga kesehatan? Boleh saya tahu terlebih dahulu coba. Dari Bu Natalia ya. Bu Natalia. Terus siapa lagi? Ada lagi yang dari kesehatan? Bu Natalia, maaf. Profesinya sebagai? Saya seorang perawat onkologi, Pak.
di Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Mohon maaf video sementara saya tutup dulu ya, Pak. Baik, silakan. Perawat onkologi. Iya, Baik. Di Sarjito nggih. terus Pak. Ada lagi selain Bu Natali? Izin Pak, saya Iya. jadi Boleh tahu profesinya? perawat Pak. Perawat juga ya. Di bagian? Saya kebetulan sekarang di kampus swasta Pak, mengajar. Oh, di ini dosen ya? Ya betul. Baik, baik. Oke. Ada lagi? Izin Ya, Pak. Oke, monggo. Siapa, Pak? Ya, izin, Pak. Rudi, Pak Rudi. Oh, Pak Rudi. Oh, Pak Iya, Rudi. Pak. Pak Rudi yang saya kenal. Rudi. Dari Subang, Pak. Ya? Dari Subang. Oh, dari Subang. Baik, baik, Ya. baik. Sudah berkenalan, sudah berteman belum di Facebook? Udah, Pak. Udah. Baru, Pak. Baru bulan kemarin kayaknya. Baik, baik, baik. Saya Baik, pernah nanya juga, pernah ngecat juga, Pak. Ya? Pernah ngecat juga. Pernah ngecat sekali. juga Kayaknya. ya? Baik, baik. Baik. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Perawat juga? Iya, Pak. Baik, baik. Apakah ada dokter, maaf? Dokter, bidan, siapa tahu ada juga? Belum ada sepertinya ya. Oke, kita mulai saja. Salam semuanya, salam kenal semuanya ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang pasti saya melihat ada yang sudah saya kenal, ada yang belum. Mungkin ada yang berteman di Facebook, ada yang mungkin pernah bertatap muka dengan saya, begitu. Dan tentunya berharap semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat, dalam kondisi yang bahagia tentunya. Dalam hal ini kita sedang menggali satu keilmuan. Ya, di sini saya memposisikan bukan sebagai penulis ya. Artinya saya bukan sebagai penulis di sini, sama-sama belajar begitu. Jadi saya memposisikan sama-sama belajar. Kita belajar bersama mengenai magnetisme anestesi ini yang ditulis oleh James Esdale ya di sini. Jadi di buku ini mendokumentasikan salah satunya beberapa praktek yang dilakukan oleh James Esdale. Nah, di sini saya mungkin akan meng-compare dengan pengalaman saya pribadi ya. Lebih banyak saya akan meng-compare dengan pengalaman pribadi saya sebagai seorang perawat yang saya mengawali karir saya di unit gawat darurat di Rumah Sakit Bedah Tulang dan Traumatologi. Jadi memang sangat familiar sekali dengan yang namanya nyeri, ya, dengan yang namanya nyeri karena ya terlebih ini ya kasus-kasus traumatologi di sini adalah contohnya kecelakaan seperti itu. Nah, saya pun sempat selain di unit gawat darurat, saya sempat di ruang operasi, sempat juga di ruang rawat inap ya. Nah, selain di rumah sakit, saya pun mengeksplor keilmuan hipnosis berhubungan dengan trans ya, walaupun di sini ya agak ada sedikit berbeda antara keilmuan hipnosis modern dengan apa yang dibahas di buku ini, begitu, yang disampaikan oleh James Esdale ini karena mengacu pada mesmerism, magnetisme dari James Esdale ini. Nah, saya mengeksplor karena saya mempelajarinya awalnya adalah hipnosis, saya mengeksplor hipnosis juga untuk proses hitan. Jadi di sini nanti saya akan ya meng-compare dengan pengalaman saya pribadi dari sudut pandang saya yang lebih banyak mengeksplor keilmuan hipnosis ya. Di sisi lain saya pun ya mengeksplor juga, pernah juga ketika dengan anak-anak yang hendak dihitan, saya sempat menggunakan ya secara umum saya sebut sebagai non-verbal induction ya, gitu. Tanpa menggunakan kata-kata ataupun ya seperti menggunakan magnetisme ataupun mesmerisme yang ada di buku ini, begitu. Karena
apa yang saya lakukan lebih banyak adalah explore dari pengalaman, maksudnya saya lebih banyak belajar di lapangan ketimbang belajar di kelas, dalam artian yang berhubungan dengan pengaplikasian pemberdayaan trans untuk manajemen nyeri, begitu, untuk mengendalikan nyeri. Karena di saat dulu masih jarang yang teman-teman membuka kelas-kelas yang berhubungan dengan manajemen nyeri, pengaplikasian hipnosis ataupun pemberdayaan trans untuk manajemen nyeri. Dan alhamdulillah bahkan saya yang mendapatkan kesempatan justru saat itu sharing di salah satunya sharing kepada tim dokter kepresidenan saat itu periodenya SBY, bagaimana saya mengaplikasikan hipnosis di rumah sakit untuk memanage nyeri. Kemudian saya pun sempat memberikan materi juga, sharing juga kepada certified instructor untuk IBH ya di Gathering CIBH tahun 2012-an jika tidak salah. Jadi dulu di IBH itu ada gathering, salah satu gatheringnya yaitu untuk CI dan saya mendapat kesempatan, diberi kesempatan oleh Pak Yanulindra untuk sharing tentang manajemen nyeri dengan pendekatan hipnosis gitu. Dan selain itu di Hipnosis Summit juga, Indonesia Hipnosis Summit yang juga diselenggarakan oleh IBH juga oleh Pak Yanulindra, begitu saya pun sempat menjadi narasumber juga di Indonesia Hipnosis Summit gitu. Oke, jadi tadi kayak kembali lagi bahwa kita akan belajar bersama di sini. Saya bukan tidak memposisikan sebagai orang yang ahli di magnetisme ini, begitu. Justru kita sama-sama belajar. Dan tadi walaupun saya pun pernah melakukannya, tapi sebelum saya membaca buku ini justru begitu. Nah, justru di buku ini, ketika saya membaca buku ini, saya menemukan beberapa hal yang oh iya benar begitu dengan apa yang saya temukan di lapangan, begitu. Dengan apa yang saya temukan di lapangan. Jadi salah satu hal berhubungan dengan kita, karena ini berhubungan dengan anestesi, berarti berhubungan dengan nyeri ya. Kita akan membahas di sana bahwa bagaimana kita memberdayakan trans, walaupun di sini agak sedikit berbeda ya. Apa yang dihadirkan oleh James Esdale ini, begitu, transnya itu tidak seperti trans hipnosis secara umum, begitu. Jadi lebih cenderung ini itu lebih ke coma state begitu. Karena sampai pada kondisi orang tersebut benar-benar tidak sadar, benar-benar tidak menyadari apa yang terjadi begitu. Jika kita melihat di apa yang ada di buku ini ya, bahwa orang-orang yang dilakukan magnetisme oleh James Esdale begitu, mereka sampai pada kondisi tidak menyadari apa yang dilakukan begitu oleh James Esdale, yaitu berhubungan dengan prosedur operasi yang dilakukan kepada pasien tersebut gitu. Jadi ya memang agak sedikit berbeda begitu, walaupun melewati hal yang sama trans begitu, tapi kedalamannya memang berbeda antara trans biasa dalam konteks pengaplikasian untuk psikoterapi dengan apa yang ditampilkan di sini begitu. Di buku ini saya melihatnya ada perbedaan. Nah, ada beberapa hal yang saya tandai ya di buku ini ya, begitu, yang menarik untuk dibahas begitu, bahwa ya ketika melihat apa yang ada di buku ini, tentunya kita melihatnya apakah ini ilmiah. Mungkin ada beberapa orang yang bertanya-tanya ini ilmiah apa enggak sih gitu. Itu jadi perdebatan yang sering terjadi ya, bahwa hipnosis ataupun bahkan di sini kita membahas tentang magnetisme itu ilmiah atau tidak begitu. Memang jika membahas ke situ nggak ada selesainya. Tapi yang pasti kita melihat di sini dari dokumentasi yang dilakukan oleh James Esdale sendiri, banyak yang mendapatkan manfaat dari apa yang dilakukan oleh James Esdale. Ya minimal alamiah begitu, artinya teralami gitu oleh pasien-pasien tersebut. Walaupun kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh James Esdale di sini adalah di India begitu, yang notabene memang orang-orangnya ya dengan ritual-ritual yang biasa dilakukan bisa jadi sudah terbiasa trans begitu, terbiasa untuk menghadirkan kondisi hipnosis walaupun tidak disadari.
Nah, di sisi lain ada beberapa memang yang ditandai di sini sama saya, misalnya tentang bagaimana perbedaan antara orang-orang yang di magnetisme oleh SDL dengan orang-orang Eropa begitu. Itu cukup berpengaruh juga ternyata begitu. Nah, di sini salah satunya adalah berhubungan dengan waktu nih. Salah satu yang ini cukup menjadi perhatian, dan memang iya di lapangan seperti itu begitu. Waktu ataupun proses dalam melakukan magnetisme begitu. Ini dibandingkan dengan hipnosis yang saya lakukan juga begitu di rumah sakit. Nah, dalam proses melakukan hipnosis ataupun magnetisme di sini kita bisa melihat bahwa waktunya itu nggak sebentar, ternyata paling cepat itu 1 jam bahkan begitu di sini, kebanyakan ya paling cepat 1 jam bahkan sampai 2 jam, bahkan bahkan James SDL ini begitu menyampaikan bahwa bahkan berulang kali melakukan, beberapa kali melakukan, ada yang beberapa kali belum berhasil begitu, sampai sampai diulang-ulang terus untuk melakukannya begitu. Nah, hanya saja kenyataan di lapangan terkadang orang inginnya instan kan begitu, inginnya instan. Ketika saya men-sharingkan keilmuan hipnosis saja begitu, keilmuan hipnosis kepada teman-teman tenaga kesehatan, ya tidak jarang yang merasa enggan untuk menerapkan karena lama gitu. Lama prosesnya begitu. Mungkin akan, maksudnya lebih cepat pakai ini aja, pakai zat anestesi aja lebih cepat begitu. Nah, jadi kenyataan memang contoh saya di saat mengeksplor hipnosis untuk hitan misalnya begitu. Jika kita mau pakai idealisme, benar-benar mendapatkan kondisi trans yang sempurna begitu, itu memang ya sangat-sangat minim waktunya begitu, minim waktunya. Misalnya begini, contoh di tempat hitan yang tempat saya mengeksplor hipnosis ini begitu untuk diaplikasikan di hitan begitu, itu bisa jadi prosesnya itu nggak sampai 5 menit begitu. Diharapkan nggak sampai 5 menit itu harus sudah siap untuk dihitan begitu. Karena ya biasanya ketika musimnya hitan begitu, itu saat itu saya di Purwokerto ya, di Jawa begitu. Itu sudah pada ngantri. Terlebih di dalam itu bednya, tempat untuk hitannya gitu, tempat tidur untuk hitannya itu tidak hanya 1, ada minimalnya ada 2 saat itu begitu. Jadi si operatornya pun saat itu 1 begitu. Jadi si operator kenyataannya di lapangan begitu ya, teman perawat, dokter ya kepengennya cepat ya gitu, pengennya cepat begitu. Jadi nggak nyampe 5 menit gitu, berharapnya si anak itu udah siap kemudian dilakukan tindakan operasi begitu. Nah, itulah tantangannya di lapangan ya, tidak mungkin karena tidak seperti zaman dahulu ya, di mana yang dialami oleh James SDL ini dulu belum, kalau tidak salah ya, silahkan dikoreksi ya jika saya tidak tepat menyampaikannya. Jika tidak salah adalah belum ditemukan zat anestesi saat zamannya James SDL ini mengeksplor ini begitu. Jadi ya orang masih mau lah begitu, masih mau untuk lama-lama istilahnya begitu sampai 2 jam, kemudian James SDL-nya juga ya mau mengeksplor, walaupun kita tahu di buku ini pun ya sudah saat dulu pun orang-orang yang seprofesinya ya tidak banyak yang mau mengeksplor begitu. Ya sampai sekarang tantangannya seperti itu, karena menganggap mungkin ribet begitu, apalagi kalau pakai hipnosis kan banyak hipnosis secara formal ya, konvensional begitu. Hipnosis modern itu menggunakan kata-kata, harus menggunakan kata-kata, ngomong banyak begitu. Itu menjadi hambatan begitu biasanya di lapangan. Sehingga memang ketika kita menerapkan di lapangan itu tantangannya dengan waktu. Walaupun jika kita bicara tentang memberdayakan trans untuk operasi, sebetulnya memungkinkan sih. Orang nunggu saat mau operasi kan itu bisa 1 hari,
kalau tidak sito istilahnya ya, tidak harus saat itu dikerjakan untuk operasi, itu biasanya nunggu bisa 1 hari ataupun 2 hari. Nah, saat proses itu bisa diedukasi untuk masuk ke kondisi coma state gitu. Walaupun juga gitu sepertinya tidak mungkin juga saat ini untuk mengaplikasikan magnetisme anestesi untuk operasi karena memang prosedurnya tidak memungkinkan ya begitu. Setahu saya pernah mendengar di satu rumah sakit pernah ada di Indonesia yang untuk melahirkan untuk sesar begitu. Tapi saya tidak tahu kelanjutannya seperti apa. Gitu. Jadi secara umum mungkin tidak memungkinkan untuk menerapkan magnetisme anestesi ini untuk operasi yang secara umum dilakukan begitu, kecuali jika memang ada dilakukan penelitian begitu, memang dilakukan khusus begitu, mungkin saja begitu. Tapi untuk secara umum saya rasa sih tidak memungkinkan karena prosedurnya harus melalui prosedur tertentu begitu. Itu tidak memungkinkan. Walaupun saat saya dan ini pengalaman saya begitu mengapa tidak memungkinkan juga begitu, saya rasa begitu karena saya pernah mengalami begitu ketika ibu saya mengalami diabetes dan ada luka di kakinya dan ya saat itu perlu dilakukan operasi tapi gula darahnya tinggi saat itu ya tidak memungkinkan menerima zat anestesi. Saya sempat ada sampai bahkan mau menyampaikan begitu saya pakai hipnosis saja begitu. Tapi ya beberapa menyampaikan ya nggak memungkinkan begitu, nggak memungkinkan secara prosedur di rumah sakit, nggak memungkinkan. Jika terjadi sesuatu ya yang kena kan rumah sakitnya juga begitu. Oke, itu beberapa kenyataan di lapangan seperti itu ya, begitu bahwa salah satu yang ingin saya sampaikan adalah kenyataan tentang proses untuk sampai kepada coma state itu tidak sebentar ternyata begitu. Jika melihat di sini ya kita lihat di sini bahwa ini perlu waktu sampai 1 jam, 2 jam gitu untuk melakukannya. Ya walaupun tidak menggunakan kata-kata di sini, yang dilakukan oleh James Esdale adalah lebih cenderung menggunakan sapuan-sapuan begitu, menggunakan teknik mesmerism. Kemudian ada beberapa lagi yang saya tandai di sini juga bahwa tentang bagaimana kita mindset sebagai seorang yang melakukan magnetism ataupun memberdayakan kondisi trance atau coma state seseorang untuk anestesi, itu perlu punya mindset yang tepat menurut saya jika melihat di sini ya, bahwa kita meyakini adanya peran serta alam semesta ini dalam proses untuk membantu seseorang untuk mendapatkan kesembuhan ya melalui proses operasi seperti itu. Nah, mindset itu saya rasa cukup penting juga jika melihat di sini bahwa ketika kita meyakini bahwa alam semesta ini membantu prosesnya begitu, dengan kita terkoneksi dengan alam semesta ini, maka alam semesta akan membantu, istilahnya tanda kutip ya, alam semesta akan membantu untuk orang tersebut bisa dihantarkan kepada kondisi coma state tadi begitu. Jadi saya melihat salah satunya adalah tentang mindset. Ya, sama saya pun ketika saya menerapkan di hitan begitu untuk proses hitan begitu. Ketika kita tidak percaya diri begitu, ketika kita tidak yakin dalam membimbing anak, ya anak apalagi anak-anak ya sangat sensitif begitu dalam melihat bawah sadar kita yang ditampilkan dalam bentuk gerak-gerik kita begitu, perilaku kita begitu, itu akan kelihatan kalau kitanya tidak percaya diri begitu. Maka si anak pun akan berkurang kepercayaan dirinya kepada kita dan prosesnya tidak akan maksimal juga. Nah, yang saya rasakan seperti itu ketika saya bertemu dengan anak begitu dan saya percaya diri, saya melakukannya, maka dan kita terkoneksi bukan hanya dengan alam semesta, bukan hanya pada anaknya, juga kita terkoneksi dengan alam yang ada begitu, maka akan cenderung muncul saja teknik-teknik yang ataupun sesuatu yang semakin menghantarkan terbantunya anak tersebut bisa lebih nyaman dalam proses hitan begitu.
Itu yang saya rasakan begitu ketika saya pun menerapkan di Hitan. Di sisi lain pendekatan-pendekatan juga itu berpengaruh bagaimana kepercayaan tadi begitu. Ketika bertemu dengan anak, bagaimana kita bisa membangun konektivitasnya ya. Walaupun di buku ini tidak dibahas lebih detail, tapi saya yakin tentunya ada juga begitu yang disampaikan oleh James Esdale ini, bahwa dia pun membangun hubungan juga dengan baik dengan pasien-pasiennya, sehingga bawah sadar klien itu pun percaya kepada James Esdale untuk membantu proses penyembuhannya. Gitu. Oke. Nah, di sini ada beberapa lagi yang saya tandai tentang tadi, bahwa mindset kita terhadap magnetisme ini juga perlu diperhatikan ya, tentang bagaimana bahwa sesuatu itu kembali kepada alamnya begitu. Bahkan di sini disampaikan ya bahwa anjing memakan rumput dan menjilati lukanya ketika sakit, misalnya sapi dan anaknya bahkan berpura-pura mati untuk menarik burung gagak mengambil binatang kecil kemudian di punggungnya misalnya begitu. Nah, itu bahwa ada nilai-nilai di situ, ada satu kepercayaan, ada satu nilai-nilai di mana bahwa ketika kita mengalami satu kondisi tertentu gitu, perubahan kesehatan begitu pada diri kita, maka yakinlah bahwa alam semesta ini begitu sebetulnya memberikan kecerdasan kepada kita, memberikan potensi kepada kita untuk melakukan proses penyembuhan begitu. Jadi dengan keyakinan tersebut, maka ya si klien pun akan mengikuti prosesnya begitu, bahwa sadarnya akan menghadirkan kondisi tersebut. Nah, di sisi lain saya pun sempat mengeksplor, karena saya pun mengembangkan ngemat begitu. Ngemat itu kita terkoneksi dengan seseorang begitu, dengan sumber daya tertentu gitu. Jadi saya mengeksplor ngemat dalam proses pengaplikasian magnetisme ini, karena dulu saya tidak mendapatkan, ya tidak belajar langsung dengan workshop ataupun ada buku yang sudah diterjemahkan lebih mudah dibaca begitu. Ya yang saya lakukan dengan ngemat begitu, saya coba terkoneksi dengan misalnya Frank Anton Mesmer begitu, dengan orang-orang yang dari sisi saya belum paham nih, misalnya melakukan mesmerism itu seperti apa begitu, melakukan magnetisme itu seperti apa gitu, karena saya literatur dari sisi buku-buku minim yang saya lakukan seperti itu, saya terkoneksi menggunakan pendekatan ngemat gitu untuk mengetahui kemungkinan yang dilakukan begitu. Ya saya pun tidak mengklaim 100% pasti benar begitu. Hanya saja ya saya trust dengan bawah sadar saya begitu, bahwa informasi itu tuh masih ada begitu, informasi tentang apa yang dilakukan oleh Mesmer, informasi yang apa yang dilakukan oleh James Esdale begitu, saya yakin masih ada begitu, dan memungkinkan untuk diakses informasinya, dan memungkinkan untuk kita bisa mendapatkan ya, walaupun mungkin ada distorsi, ada tidak 100% persis sama begitu, tapi saya meyakini ada hal-hal yang bisa didapatkan, minimal soul-nya begitu, tanda kutip ya, soul-nya, jiwanya begitu, rasanya begitu, ketika kita mengakses seseorang tersebut begitu, kita bisa merasakan energinya begitu. Nah, dengan energi tersebut ini bisa membangkitkan juga energi di dalam diri kita, dan tentunya kita ketika mengaplikasikannya, walaupun bisa jadi minim informasi yang kita dapatkan, tapi dengan energi tersebut ini akan lebih maksimal kita bisa mempraktekannya begitu. Oke. Ini saya sampai jam berapa nih, Mas Faizul? Mas Faizul ya? 20.40 Pak. 20.40 ya. Oke. Nah, di sini banyak ya, ada beberapa contoh-contoh ataupun dokumentasi yang dilakukan begitu. Nah, beberapa yang pernah saya lakukan, contoh untuk memanage nyeri yang lain ya, salah satunya adalah ketika pasien-pasien pasca operasi ya, pasien pasca operasi, menurut saya ini masih memungkinkan diaplikasikan dalam kondisi saat ini begitu. Jika kita mempelajari tentang magnetisme anestesi ini ya,
Karena mungkin kita pun akan berpikir ya ketika kita beli buku ini, apakah masih memungkinkan begitu untuk diaplikasikan ilmu ini itu di kondisi saat ini. Nah, jika saya melihatnya seperti yang saya sampaikan tadi, jika melihat prosedur untuk pra-operasi begitu, itu memang agak ya sangat minim ya kemungkinannya untuk kita menggunakan magnetisme anestesi untuk operasi gitu. Jadi murni menggunakan magnetisme anestesi. Bisa saja mungkin lebih ke apa namanya sebagai pendukung begitu untuk supaya lebih maksimal begitu masuk ke kondisi apa namanya anestesinya misalnya begitu. Tapi yang lebih memungkinkan berdasarkan pengalaman saya pribadi juga begitu ketika mengaplikasikan hipnosis di rumah sakit begitu untuk memanage nyeri, yang lebih memungkinkan lagi adalah ketika di ruang perawatan sebetulnya. Di ruang perawatan ini kita sudah memungkinkan untuk melakukan pendekatan kepada klien begitu, dan ya artinya justru semakin memaksimalkan proses berharapnya begitu dengan seperti itu proses penyembuhan dari klien itu sendiri. Jika merujuk pada apa namanya kalau teman-teman di keperawatan mungkin ada mengetahui ada namanya NICNOC ya begitu, nursing intervention ya. Nah, di nursing intervention sendiri sebetulnya ada hipnosis menjadi salah satu intervensi, dan ada teknik yang menggunakan mirip seperti sapuan seperti ini begitu di James SDL ini, ataupun magnetisme ini ataupun mesmerism ini begitu. Jadi ketika pasien pasca operasi itu memungkinkan untuk kita lakukan magnetisme begitu, sehingga dia bisa minim nyeri begitu, minim nyeri, dan proses penyembuhannya berharap bisa lebih maksimal. Walaupun perlu diperhatikan juga beberapa hal ya begitu dalam proses manajemen nyeri menggunakan hipnosis ini. Karena ada beberapa yang terkadang masih salah paham begitu. Oh, kalau pakai hipnosis ya bahaya nanti begitu ketika fisioterapi, ataupun maksudnya seharusnya dia misalnya pasien pasca operasi misalnya dia fraktur gitu, patah tulang begitu. Seharusnya dia belum boleh melakukan mobilisasi begitu. Ketika di hipnosis dia tidak merasa nyeri, dia melakukan mobilisasi. Mobilisasi itu dia melakukan gerakan begitu. Gerakan misalnya dia patah tulang di paha misalnya, dia belum boleh untuk turun misalnya begitu, untuk menopang tubuh misalnya. Mentang-mentang pakai hipnosis misalnya begitu, dia tidak merasa nyeri terus melakukan itu. Nah, itu pun perlu tetap dikomunikasikan juga ya, seandainya diterapkan di rumah sakit begitu, tetap perlu dikomunikasikan dengan bagian-bagian yang terkait, salah satunya seperti halnya fisioterapis juga, apakah boleh melakukan ini begitu. Nah, ketika saya bekerja sama ataupun mengkomunikasikan dengan fisioterapis begitu, kita tahu misalnya oh ini harusnya dia itu misalnya di sini dia pasang wire gitu, pasang apa namanya kayak kawat begitu di sininya, di bagian sikutnya begitu. Dia seharusnya udah bisa seperti ini nih gitu, maksimal seperti ini. Tapi karena dia ya agak tanda kutip agak manja ataupun toleransi nyerinya dia rendah begitu, jadi nggak maksimal begitu. Nah, dengan magnetisme anestesi ini memungkinkan untuk membantu begitu. Dia untuk kita magnetisme begitu, kemudian si fisioterapis bisa melakukannya gitu. Dan dia bisa melakukan dengan maksimal jadinya. Yang kalau misalnya dia dalam kondisi sadar dia akan aduh nyeri gitu seperti itu. Nah, dengan dia menggunakan magnetisme itu, di si fisioterapis justru bisa lebih maksimal untuk melatih orang tersebut. Nah, tetap perlu dikomunikasikan supaya tidak salah paham seperti itu ya, bahwa dengan hipnosis khawatirnya malah jadi kacau begitu proses terapinya. Saya di rumah sakit ya saya berkomunikasi begitu dengan dokter bedahnya begitu, bahkan ya justru dokter bedahnya sendiri yang menyarankan si pasiennya itu, beberapa pasien yang dia sudah menerima analgesi begitu, obat secara manajemen nyeri secara farmakologinya udah dilakukan secara maksimal dan tidak mungkin lagi ditambah lagi begitu. Justru dokter bedahnya sendiri, kalau kita sudah tahu bahwa kita memiliki kemampuan untuk memagnetisme begitu ataupun melakukan hipnosis, justru menyarankan begitu tolong dibantu untuk dihipnosis begitu. Dan saat dulu saya ya
malah seperti itu gitu, maksudnya seperti meninak bobokkan klien-klien atau pasien-pasien seperti itu gitu, yang kenyerian begitu di malam hari nggak bisa tidur begitu. Saya datang ke ruangan, kemudian saya lakukan hipnosis begitu, untuk dia bisa tidur, dan alhamdulillah bisa tidur lelap, baru bangun besok paginya begitu, dan dia lebih segar. Dan alhamdulillah testimoninya bagus begitu, sampai dia pulang pun ya masih ketika kontrol masih ingat dengan kita begitu. Dia senang dengan pengalaman ketika dibantu untuk manajemen nyeri, bukan dengan pendekatan, maksudnya tambahannya bukan menggunakan pendekatan farmakologi saja, ada pendekatan menggunakan pendekatan hipnosis begitu. Jadi seandainya pun diterapkan di lingkungan rumah sakit seperti itu ya, perlu ada komunikasi dengan dokter, dengan fisioterapi, supaya justru memaksimalkan proses terapi tersebut ataupun proses recovery ataupun penyembuhan dari klien itu sendiri. Nah, gambarannya di luar itu, jika saya melihat mungkin ya ada memungkinkan untuk kita membantu pasien-pasien atau seseorang begitu, kalau secara umum ya, kita bukan tenaga kesehatan, tidak di rumah sakit begitu, kita memungkinkan untuk membantu nyeri-nyeri kronis ya. Nyeri kronis itu nyeri yang lebih dari 6 bulan ya, nyeri yang karena penyakit yang penyakitnya itu lebih dari 6 bulan dan nyerinya pun hilang timbul lebih dari 6 bulan. Secara umum biasanya orang awam agak kurang tepat memaknai tentang kronis dan akut begitu. Seolah-olah akut kronis itu mewakili keparahan satu penyakit gitu, seperti itu. Jadi kalau orang udah, itu gilanya udah akut gitu, misalnya seperti itu, seolah gilanya itu udah parah begitu. Nah, sebetulnya akut kronis itu kalau di dunia kesehatan lebih cenderung ke lamanya kondisi tersebut begitu, bukan keparahannya begitu. Jadi kalau kronis berarti lebih dari 6 bulan begitu, lebih dari 6 bulan. Kalau akut itu biasanya terjadi saat itu begitu. Jadi, nah, kalau saya gambarannya, teman-teman yang mempelajari hipnosis, mempelajari magnetisme anestesi ini begitu, mungkin bisa jadi tidak menerapkan untuk anestesi melakukan operasi begitu, seperti hanya di prosedur di rumah sakit, tapi bisa membantu orang-orang yang mengalami nyeri kronis, misalnya nyeri-nyeri yang terjadi pada orang yang ya kanker juga ada nyerinya juga begitu. Itu juga bisa membantu juga untuk bisa merasakan lebih nyaman begitu ketika kita manage nyerinya dengan magnetisme ini. Ya pada kondisi-kondisi tertentu mungkin bisa aja, kondisi darurat misalnya ketika ada orang yang tertusuk sesuatu begitu, dia belum ke rumah sakit, dia dalam proses menuju ke rumah sakit, ada proses untuk sampai ke rumah sakit, kita bisa lakukan manajemen nyeri dengan magnetisme ini, memungkinkan juga begitu pada kondisi-kondisi darurat seperti itu ya. Walaupun tetap dibawa ke rumah sakit ya, bukan berarti prosesnya itu tidak menghalangi proses ke rumah sakitnya, tapi seiring ke rumah sakit bisa juga diusahakan untuk melakukan proses tersebut begitu, untuk si pasiennya mengurangi nyeri begitu, ataupun misalnya kalau terjadi dislokasi begitu yang akut gitu, nyeri-nyeri akut, sambil menuju ke rumah sakit bisa juga kita bantu untuk memanage nyerinya begitu. Jadi ya ada peluang-peluang lah gitu, peluang-peluang jika melihat dari apa yang dilakukan oleh JMSSD zaman dahulu begitu dengan kondisi saat ini, ya masih ada peluang-peluang kita menerapkan keilmuan ini begitu di kondisi saat ini begitu. Walaupun perlu disesuaikan tadi begitu, kita perlu menyesuaikan supaya jika kita diterapkan di rumah sakit memaksimalkan proses penyembuhan itu sendiri, dan ketika di umum begitu kita tidak melakukan sesuatu yang salah juga begitu. Seharusnya tetap dibawa ke rumah sakit, kita ngerasa bahwa dia udah maksudnya udah gitu. Tetap saya sarankan sih tetap melakukan kolaborasi, artinya dalam artian tetap melakukan kerjasama juga, berkomunikasi juga dengan tenaga fisik begitu. Karena kan jika kita melihat kan JMSSD sendiri seorang dokter ya begitu. Jadi jika dilakukan oleh orang awam memang ada keterbatasan-keterbatasan, tidak seperti yang seleluasa
yang dilakukan oleh James Esdale, dan itu terjadi di masa lalu juga begitu, seperti itu sebelum adanya zat anestesi gitu. Saya rasa sih cukup seperti itu dari yang saya dapatkan ya, dari saya membaca buku ini. Kemudian hal-hal yang penting yang menurut saya perlu saya sharingkan begitu, dan dari apa yang saya alami di di dalam saya mengeksplor keilmuan hipnosis, dan beberapa saya menggunakan juga magnetism dan mesmerism untuk melakukan proses hipnosis. Saya pernah melakukannya juga. Saya rasa seperti itu Mas Faizul. Lebih baik kita berdiskusi saja, kita ngobrol-ngobrol saja, kita sharing-sharing saja berhubungan dengan buku James Esdale ini, Mas Faizul. Baik, terima kasih luar biasa sekali Mas Fadli Nurhak untuk malam hari ini. Untuk kita lanjut sesuai dengan yang disampaikan sama Mas Fadli tadi ya, kita diskusi saja. Monggo dari teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang punya pertanyaan bisa disampaikan, bisa raise hand, kemudian open mic. Ya, monggo Bu Natalia. Terima kasih atas waktunya, Mas. Saya ingin menanyakan, selama ini dalam melayani pasien kanker dengan nyeri, itu biasanya saya gunakan teknik untuk rasa nyamannya pakai ERT, ataupun kadang saya gunakan hanya relaksasi. Terus penggunaan antara memeris sama EFT itu kalau menurut Bapak lebih efektif yang mana? Lebih efektif yang memeris dan jarak panjangnya lebih lama dan masuknya lebih cepat, atau bagaimana Pak? Kemudian tahapan teknik kalau penggunaan memeris itu bagaimana? Terima kasih. Oke. Ini yang menjawab bukan hanya saya loh ya Mas Faizul, dan saya yakin banyak yang lebih ahli sebetulnya dari saya dalam mengaplikasikan magnetisme ya. Hanya saja mungkin pun seandainya saya diberi kesempatan untuk menjawab, ya berdasarkan pengalaman saya ataupun sedikit pengetahuan yang saya miliki ya. Baik Pak, monggo. Nanti kalau mau ada yang mau menambahi juga disilakan. Ya, kita belajar bersama ya begitu. Jadi jika kalau di onkologi mungkin berhubungan juga dengan tadi ya, maksudnya nyeri kronis ya, Ibu ya. Betul Pak. Berhubungan dengan nyeri kronis juga. Nah, sebenarnya lebih cenderung ke tergantung pengaplikasiannya ya, mana yang lebih efektif sebetulnya tergantung nyerinya sendiri begitu. Kalau kronis saya rasa sih lebih bagus jika klien itu sendiri dipakai magnetisme ya, ataupun hipnosis, pakai hipnosis secara umum, pakai hipnosis begitu, ataupun kalau lebih spesifik di sini kita menggunakan magnetisme ataupun mesmerism ya begitu. Kenapa? Karena kedalamannya berbeda begitu. Kedalamannya berbeda, dan kita memberikan peluang juga ketika dimasukkan pada kondisi tersebut ada sistem-sistem tertentu, berharapnya terjadinya restart istilahnya begitu. Restart sistem tubuh begitu, sehingga membantu proses kesembuhan dari klien itu sendiri yang memiliki penyakit kronis begitu. Walaupun EFT juga itu merilis emosi ya begitu, merilis emosi. Tapi kalau berhubungan dengan kedalaman begitu, mesmerism, magnetism itu lebih dalam begitu untuk membimbing masuk ke kondisi transnya, ataupun kalau magnetism ini bahkan sampai ataupun yang dilakukan oleh James Esdale ini sampai coma state ya, sehingga istilahnya ini beberapa menyampaikan, justru banyak orang menyampaikan ini Esdale state itu ya coma state begitu. Nah, kalau memungkinkan waktunya bisa menggunakan ini begitu, bisa menggunakan ini untuk walaupun tidak bisa, artinya kalau dulu mungkin tidak bisa ataupun belum saya di sini tidak melihat ada namanya menggunakan jangkar-jangkar ya begitu. Kalau digabungkan dengan hipnosis mungkin bisa digunakan jangkar-jangkar tertentu, sehingga
nantinya ketika masuk ke kondisi trans yang dalam itu begitu, atau bahkan ke coma state begitu, itu bisa dilakukan jangkar-jangkar tertentu sehingga tidak seperti awal lagi yang harus 2 jam misalnya melakukan magnetismnya gitu, kalau mau dicampur ya gitu dengan hipnosis begitu. Saya sih melihatnya lebih cenderung kalau dari sisi kedalaman lebih cenderung akan lebih bagus dengan magnetism sih, Ibu, kalau dibandingkan dengan EFT ya begitu. Tapi bukan berarti EFT tidak bagus juga begitu, dalam konteks-konteks yang lain begitu EFT bisa lebih efektif begitu. Tapi dalam konteks ini nyeri begitu, magnetism akan lebih bisa membuat seorang itu tidak menyadari nyeri tersebut begitu. Kurang lebih sih saya bisa sharingnya seperti itu, Bu Natalia. Mungkin ada yang lain mau menambahkan, silahkan. Itu berarti kalau Begitu Mas Faizul, Bu Natali. Ya. kalau misalnya tahapannya ya. Ya. Sama Pak. Maaf, itu kalau misalnya pasien kan tidak selalu bersama kita, pada saat dia tidak bersama kita, apakah dia bisa mengaplikasikan atau efeknya juga long week? Ya, ya tadi. Jadi kalau kita campur dengan hipnosis begitu, ada pemahaman tentang jangkar begitu, angkor begitu, itu kita bisa sharingkan angkornya kepada teman sejawat kita. Jadi bahwa misalnya, ataupun kita sampaikan kepada si klien itu sendiri bahwa Anda punya jangkar ini nih, misalnya ketika ditepuk di bagian tertentu yang jarang disentuh ya, misalnya di bagian dalam lah begitu, di bagian-bagian dalam tertentu begitu, yang jarang disentuh, tekanannya tekanan tertentu juga begitu, di tekanannya cukup keras juga begitu. Kita tekan misalnya di bagian sini misalnya begitu, tekan. Kalau Anda merasakan tekanan ini begitu, Anda masuk kepada kondisi coma state. Misalnya seperti itu, kita bikin jangkar seperti itu. Nah, itu bisa disampaikan kepada teman sejawat kita, sehingga ketika misalnya kasus-kasus yang agak lama ya perawatannya misalnya sampai menggunakan misalnya yang nyeri ataupun yang dia harus ada ganti perban misalnya begitu, kadang ada sensasi nyeri ataupun ada kemungkinan akan terjadi nyeri, itu kita bisa lakukan dulu gitu. Jadi jangkarnya ditekan, nanti dia baru kita lakukan prosedur-prosedur tersebut gitu. Itu kalau berhubungan dengan apakah memungkinkan kalau kita tinggal, ya tadi di-sharingkan tombolnya aja istilahnya begitu. Kalau gambaran saya seperti itu begitu. Nah, tahapan-tahapannya seperti apa? Ya di buku ini sebetulnya sudah ada tahapannya sebetulnya, walaupun tidak detail ya, tidak detail disampaikan begitu. Jadi saya sendiri seperti yang saya sampaikan, dalam proses pengaplikasian saya lebih cenderung menggunakan ngemat sebetulnya. Menggunakan ngemat dalam artian saya terkoneksi dengan Frank Anton Mesmer ataupun James Esdale begitu. Kemudian saya trust to unconscious mind saja begitu. Jadi bagaimana tubuh saya bergerak untuk melakukan sapuan-sapuan begitu seperti itu. Kalau di magnetisme itu salah satunya dia menggunakan sapuan-sapuan, Bu. Begitu, istilahnya sapuan-sapuan tangan seperti ini begitu ke wajah begitu. Jadi si klien itu berbaring, kemudian kita sapu begitu, ditarik gitu. Dan kita tadi mindset dari orang yang melakukan pun perlu memiliki mindset yang tepat juga begitu. Kalau kitanya sendiri nggak percaya ini bisa apa enggak gitu, ya nggak akan ngaruh begitu. Tapi kalau kitanya sendiri yakin bahwa pasien itu akan mengikuti kita dan kita memiliki keterhubungan dengan klien, berhubungan dengan alam semesta begitu, maka dan kita bisa mengalirkan magnetisme tadi begitu, maka ketika kita melakukan seperti ini akan berpengaruh kepada klien. Tapi kalau kita hanya sendiri tidak meyakini proses tersebut begitu, ya tidak akan berpengaruh apapun begitu. Begitu. Jadi salah satunya yang sederhana adalah lakukan sapuan-sapuan mulai dari kepala begitu. Kepala, kalau yang saya baca di sini ya, dan saya pernah melakukan juga begitu. Saya sebetulnya tadi sempat mau minta tolong istri untuk jadi probadus ya, maksudnya jadi role model untuk saya ngemat James Esdale, kemudian saya saya melakukan mesmerisme, magnetisme kepada istri saya begitu. Tapi pas ada halangan jadi nggak memungkinkan. Berharapnya saya bisa memperlihatkan begitu bagaimana ketika saya ngemat James Esdale begitu. Tapi tidak memungkinkan, qadarullah ya
mungkin di lain waktu, insya Allah nanti kita bisa sharingkan, ataupun di YouTube saya, satu waktu saya bisa upload, nanti Anda bisa menyaksikan juga ketika saya ngemat JMS SDL, kemudian bagaimana saya melakukan magnetism begitu kepada istri saya. Begitu. Kurang lebih seperti itu, Bu Natali. Mungkin ada yang menambahkan, silakan monggo, Mas Faizul. Baik, matur suwun Pak. Oke, monggo. Monggo nih dari rekan-rekan yang lain kalau mau menambahkan atau ada pertanyaan lain. Bisa langsung open mic aja, enggak apa-apa. Ya, baik Bu Natalia. Bisa ikuti YouTube saya ya, YouTube saya Fadli Nurhak, silakan subscribe dan klik tombol loncengnya supaya nanti bisa Ya Pak. dapat informasinya. Monggo rekan-rekan sekalian. Bisa juga pakai media air ya. Saya pun pernah mengeksplor juga di Facebook saya. Yang terbaru ini saya sharing, walaupun itu sudah diupload lama ya, menggunakan media air untuk melakukan magnetism, itu pun bisa juga. Di sini ada dibahas ya, pola air yang di mesmeris. Boleh juga sharing-sharing yang lain untuk pengalaman untuk magnetism ataupun mesmerism atau pengalaman hipnosisnya, Mas Faizul, teman-teman yang lain. Kita kan belajar bareng nih, biar nggak kayak lagi di kuburan sepi banget. Ya, monggo. Silakan. Berarti tadi sekilas yang saya tangkap nih Pak, keyakinan itu menjadi satu hal yang penting ya Pak, mindset yakin gitu ya. Ya, saya sih meyakininya seperti itu. Iya. Saya sih meyakininya seperti itu ya. Maksudnya tetap ya, maksudnya apa yang dilakukan, artinya JMS SDL pun memiliki keyakinan, artinya keyakinan untuk mengaplikasikannya juga ya, walaupun ya ada beberapa teman di profesinya mungkin yang tidak setuju begitu, tapi dia berusaha terus untuk melakukannya. Dan ya walaupun menemui kegagalan-kegagalan juga ya, bahkan di buku ini kan disampaikan dia mencoba untuk memagnetism seorang penyembuh ya, kalau nggak salah penyembuh begitu, dia mau sharing lah ceritanya begitu. Dia mau coba untuk memagnetism penyembuh tersebut begitu yang ada di India tersebut, dia belum berhasil begitu, belum berhasil. Jadi ketidakberhasilan begitu itu bukan suatu halangan untuk kita untuk berhenti begitu. Yang saya lihat di spiritnya dari JMS SDL sendiri, dia tidak nyerah gitu aja begitu istilahnya. Saya nggak berhasil gitu. Bahkan beberapa kali gitu, ada istilah sampai kalau nggak salah sampai 15 kali gitu. Kalau kita yang mengeksplor hipnosis yang nanggung-nanggung gitu, biasanya baru belum berhasil sekali aja, aduh kayaknya saya nggak bakat apa ya gitu, saya nggak ini apa ya, saya nggak bisa apa ya gitu, nggak bakat buat melakukan hipnosis begitu, ataupun di sini magnetism begitu. Nah tadi kita melihat apa yang terjadi dahulu oleh JMS SDL sendiri, dia mengalami banyak kegagalan saya melihat begitu, dan memang didukung juga keberhasilannya juga saya lihat didukung juga oleh kultur juga apa yang ada di India ya begitu. Nah, kita pun bisa melihat begitu, maksudnya kultur di daerah kita apakah mendukung proses magnetisme atau tidak begitu, maksudnya di daerah-daerah tersebut begitu. Orang-orang yang biasa zikir, tasawuf begitu, bisa jadi orang-orang tasawuf bisa jadi lebih memiliki kecenderungan lebih mudah untuk sampai pada kondisi coma state, karena bisa jadi dengan zikirnya dia terbiasa untuk menghadirkan trance begitu. Ya mirip-mirip dengan orang-orang dia yang biasa melakukan meditasi misalnya begitu. Apa yang terjadi yang dilakukan oleh JMS SDL di India kan salah satunya bisa jadi mereka memang sudah terbiasa dengan ritual-ritual begitu.
Saya sih melihatnya gitu ya, Mas Wezo. Jadi ya ada hubungannya juga dengan keyakinan bahwa kita perlu ya auranya lah, tanda kutip ya aura, walaupun istilahnya lah gitu ya, aura kita itu akan ditangkap ataupun kepercayaan diri bawah sadar kita sendiri akan ditangkap bukan hanya oleh klien, juga oleh tanda kutip oleh alam semesta ini sendiri juga begitu. Apakah kita bersungguh-sungguh, apakah kita dengan keikhlasan atau tidak kita melakukannya, dan energi itu cukup berpengaruh tentunya. Apakah itu menjadi energi yang power begitu sehingga membantu proses itu menjadi lebih mudah ataupun tidak. Kayak gitu Mas Faisal. Iya, Pak. Monggo dari teman-teman yang lain. Izin bertanya, Pak Fadli. Mangga, silakan. Jadi tadi salah satunya Pak Fadli ada menjelaskan bahwa mesmerim atau magnetisme itu bisa digunakan salah satunya untuk sirkumsisi. Jadi selama ini kalau saya yang sudah pernah saya aplikasikan paling sampai membuat si anak tersebut, biasanya kan anak takut dengan jarum ini Pak, karena rasa suntiknya ketika, injeksinya ketika pertama kita injeksi mau di sirkumsisi itu biasanya akan lebih sakit daripada waktu dilakukan tindakan seterusnya, pemotongannya Pak. Ya. Jadi itunya udah masuk ya lidokainnya. Nah, zatnya sudah masuk Pak. Jadi pertanyaan saya adalah selama ini kalau menurut pengalaman Bapak, apakah 100% menggunakan mesmerin ini atau mengcombine dengan dengan obat anestesi? Karena kalau saya pengalamannya combine Pak. Setelah dibuat mesmerin, selanjutnya tetap saya berikan obat anestesi. Selanjutnya yang kedua, kalau kita diperawat, kita memang sering memacu pada diagnosa NICNOC seperti Bapak sudah sampaikan tadi, di mana salah satunya untuk nyeri akut dan nyeri kronis, kita akan menggunakan yang namanya pain management nyeri atau pain management. Jadi isinya yaitu salah satunya adalah hipnoterapi ini sendiri, selain ada teknik relaksasi nafas dalam, plus juga teknik imagery atau menggambarkan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau teknik relaksasi nafas dalam itu kan ada skala nyeri yang bisa kita gunakan. Kalau skala nyeri ringan, itu masih kita bisa gunakan itu. Begitu juga dengan imaginary. Jadi itu juga untuk skala-skala nyeri yang sifatnya ringan. Tapi kalau kasus hipnosis ini, saya belum baca, Pak. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan penjelasan. Untuk hipnosis atau hipnoterapi dan mesmerin ini, untuk skala nyeri berapa? Apakah ada ketentuannya selama pengalaman Bapak selama ini? Itu saja Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Saya sedikit sharing saja ya, maksudnya dari apa yang saya ketahui saja dan dari pengalaman saya pribadi begitu. Jadi memang ya sama sebetulnya dalam proses aplikasi di lapangan begitu, ketika hitan ya tetap perlu menggunakan itu begitu. Zat anestesinya sendiri ya, zat anestesi lokal sendiri begitu. Karena memang ya prosedurnya seperti itu. Kalau sempat yang belajar ke saya begitu tanpa menggunakan itu sama sekali sempat begitu. Cuman itu menjadi perdebatan juga begitu, perdebatan dalam artian khawatir jika terjadi sesuatu dan itu dilakukan istilahnya pengecekan lah begitu ataupun investigasi begitu, kemudian ternyata ketahuan tidak menggunakan itu begitu, karena di situ juga cukup berpengaruh juga terhadap hentian pendarahan ya begitu. Jika terjadi sesuatu itu menjadi ya repot begitu. Jadi amannya
tetap akhirnya kita menyampaikan bahwa ya tetap pakai ini aja, prosedurnya tetap seperti biasanya, jadi ada tambahan saja menggunakan hipnosis ataupun magnetisme ataupun mesmerism ini untuk lebih ke melakukan prosesnya lebih maksimal begitu. Jika artinya maksimal dalam artian untuk si klien itu sendiri nyaman begitu, dalam artian tidak merasa ketakutan begitu karena tidak melihat prosesnya. Dari sisi operatornya yang mengerjakannya bisa maksimal juga karena si anak tidak meronta-ronta misalnya begitu, tidak banyak bergerak begitu, sehingga pengerjaannya bisa maksimal lebih cepat juga. Dari pengalaman saya pribadi seperti itu. Intinya di situ tetap menggunakan zat anestesi itu begitu, hanya saja sebelumnya dilakukan magnetisme ataupun hipnosis itu sendiri begitu untuk si anak untuk lebih nyaman. Pengalaman pernah tidak menggunakan zat anestesi, pernah tanda kutip nyolong-nyolong begitu, tapi itu tidak menjadikan itu sebagai protap secara umum begitu, protap secara umum. Jadi protap secara umumnya tetap menggunakan ya seperti biasa, hanya saja ditambah dengan hipnosis ataupun magnetisme atau mesmerism ini. Nah, prosesnya itu teknisnya sebetulnya bisa dimodifikasi sendiri, apakah proses magnetisme, mesmerism ataupun hipnosisnya sendiri saat memang sudah ada di meja tindakan begitu, atau sebelumnya ketika di ruang tunggu atau bahkan saat pendaftaran begitu, kemudian kita lakukan satu jangkar-jangkar tertentu, baru kita picu ketika ada di meja tindakan, itu teknis bisa dimodifikasi sebetulnya begitu. Oke, selanjutnya jika berhubungan dengan skala nyeri yang tadi ada perbandingan seperti hanya relaksasi, kemudian bisa jadi ada objek imagery ataupun imajinasi terbimbing begitu, seperti itu. Itu kalau saya sih melihat mungkin lebih ke lebih ke case-nya ya, apakah kasusnya itu memang memerlukan memerlukan hipnosis atau hanya relaksasi biasa saja begitu, ataupun magnetisme tadi menggunakan coma state begitu, melihat case-nya begitu. Saya pribadi melihatnya seperti itu. Kalau misalnya hanya kayak injeksi kan, itu kan cuman injeksinya aja kan nggak nyampe 1 menit lah gitu, beberapa detik aja gitu tusuknya begitu. Saya pribadi ketika melakukan untuk infus begitu, untuk injeksi, itu lebih ke hanya menggunakan misdirection attention begitu, distraksi aja begitu, menggunakan pola bahasa hipnosis misalnya untuk supaya dia trans beberapa saat begitu, karena mesin pencari datanya sedang sibuk ke dalam, bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertentu yang tidak langsung terjawab, tapi harus dia nyari dulu ke dalam, misalnya Ibu terakhir menggunakan baju ini itu kapan Ibu, misalnya begitu, menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti itu begitu, dia mikir begitu baru ditusuk begitu. Artinya maksudnya kalau tindakan seperti itu kan, kalau kita menggunakan coma state ya lama melakukan tindakan coma state-nya, intervensi menghadirkan coma state-nya ketimbang tindakannya itu sendiri begitu. Kalau untuk yang kasus-kasus kronis ya artinya kita worth it seandainya kita awal sampai 1 jam 2 jam begitu melakukannya. Untuk yang nyerinya bahkan sampai 10 dia merasanya seperti itu. Yang saya temui kasus seperti halnya pasca operasi itu dia sudah menggunakan analgesi farmakologi yang ya menurut dokter itu udah nggak bisa ditingkatin lagi, udah cukup segitu gitu. Misal saat itu seperti itu begitu. Ya berarti kan nyerinya itu hebat begitu. Nyerinya hebat. Itu menggunakan hipnosis saat itu alhamdulillah efektif begitu. Dia bisa tidur, bisa beristirahat begitu. Jadi berhubungan dengan skala nyeri ya tadi tergantung case-nya juga. Kalau misalnya nyeri-nyeri yang ringan begitu, dan kalau bicara nyeri kan subjektif juga sendiri ya begitu, berhubungan dengan nyeri. Nah, artinya maksudnya kita tidak bisa juga kayak misalnya injeksi saja misalnya begitu. Ada aja juga gitu kalau misalnya dia yang memang toleransi nyerinya rendah begitu,
walaupun hanya injeksi dia udah meronta-ronta dulu gitu, ada juga kan begitu. Udah ketakutan gitu, belum aja nyentuh udah nyeri. Ya artinya kita nggak bisa pakai distraksi seperti itu misalnya begitu. Tidak memungkin pakai distraksi karena kita baru ngedeketin aja udah takut. Sehingga kita bisa sebelum itu dilakukan, kita bisa lakukan hipnosis dulu sehingga dia tidak menyadari bahwa dia itu akan dilakukan injeksinya itu kapan begitu. Walaupun sudah tahu dia mau dilakukan injeksi, tapi tidak tahu persisnya itu kapan dilakukan injeksi gitu. Artinya juga kita bisa memperhatikan toleransi nyeri juga selain case-nya tadi begitu. Bisa jadi case-nya sama, nyeri akut karena terjadinya karena injeksi gitu seperti itu. Toleransinya nyeri berbeda, ya tindakan juga bisa jadi berbeda juga begitu. Pendekatan kita ataupun intervensi kita. Kurang lebih sih seperti itu. Berharap bisa menjawab pertanyaannya. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, tambahan juga mungkin ya, maksudnya selain untuk orang lain, tentunya kita juga dalam konteks memanage nyeri, untuk diri kita sendiri juga tidak kalah penting ya. Maksudnya kita berlatih untuk, apakah bisa memagnetisme diri sendiri, mungkin ya sampai coma state, nggak tahu ya bisa apa enggak gitu. Tapi pernah ada satu tayangan video yang dia melakukan self hypnosis untuk operasi tanpa anestesi sama sekali itu. Dia operasi kalau nggak salah sepertinya usus buntu kalau nggak salah ya. Maksudnya kalau ngelihat daerahnya begitu, daerah yang dioperasinya begitu. Artinya selain diaplikasikan orang lain, self hypnosis untuk berhubungan dengan anestesi, begitu berhubungan dengan nyeri, itu juga bermanfaat untuk diri sendiri. Artinya maksudnya jangan lupa juga itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri juga begitu. Begitu kurang lebih salah satunya yang bisa saya tambahkan juga, Mas Faizul. Oke. Baik, kalau sudah kira cukup, tidak ada pertanyaan ataupun sharingan lagi, kita cukupkan ya buat rekan-rekan semua, Pak Fadli. Ya. Baik. Terima kasih. Saya sampaikan, saya apresiasi sebesar-besarnya buat rekan-rekan sekalian yang pada malam hari ini bergabung dalam acara bedah buku ini, dan juga khususnya pada Pak Fadli Nurhak yang luar biasa sekali pada malam hari ini bisa membersamai kita dalam membedah buku magnetism anestesi ini. Nah, mungkin ada beberapa poin yang saya catat dan menarik bagi saya dari mulai awal tadi. Yang pertama, dari buku ini yang disampaikan sama Pak Fadli, ternyata trans yang di buku ini tidak seperti yang di hipnosis, karena jauh lebih dalam lagi. Terus ada lagi, apakah ini ilmiah, itu kan perdebatan itu tidak akan selesainya. Yang penting bagaimana peran tokoh ini bisa berguna bagi masyarakat sekitar, gitu. Dan terus yang menarik lagi adalah mindset tentang peran serta keyakinan alam semesta. Saat kita mengaplikasikan ilmu ini, itu kita mengakses kesadaran dan bermindset bahwa alam semesta juga membantu proses penyembuhan. Nah, karena apa? Yang unik adalah ketika kita sedang sakit atau mengalami gangguan, yakinlah bahwa alam semesta ikut memberikan kecerdasan kepada kita untuk menyembuhkannya. Nah, itu beberapa poin yang saya catat dan semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk sekedar informasi bahwa agenda selanjutnya kita akan adakan bedah buku Animal Magnetism pada tanggal 17 Maret tahun 2021. Begitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang bergabung pada malam hari ini dan juga Pak Fadli Nurhak. Jangan lupa ikuti YouTube-nya Pak Fadli ya Pak, Fadli Nurhak. Ya, jangan lupa subscribe dan juga tekan lonceng gitu. Baik. Ya.
Terima kasih. Selamat malam. Sebelum itu mungkin ada closing statement dari Pak Fadli. Saya silahkan. Monggo. Ya, mungkin cukup kesimpulan dari yang disampaikan oleh Mas Faizul cukup mewakili apa yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin cukup ya. Insya Allah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Ya apa yang disampaikan oleh Mas Faizul tadi tentang kesimpulannya tadi, begitu. Cukup Mas Faizul. Matur suwun Pak Fadli dan juga sami-sami. rekan-rekan sekalian. Apabila kita banyak kekhilafan ataupun kekurangan dalam menyajikan bedah buku pada malam hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pribadi, Pak Izul Futuh Abdul Nurha, dalam membersamai teman-teman semua, kurang baik atau ada kesalahan. Baik, mari kita tutup bedah buku pada malam hari ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, semoga bermanfaat. Saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian dan luar biasa saya bisa bertemu teman-teman sekalian, khususnya kepada Pak Fadli Nurhak. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Semoga kita bisa melanjutkan silaturahimnya di grup atau di yang lainnya. Amin. Terima kasih Pak Fadli. Izin pamit nggih semuanya. Terima kasih semuanya. Luar biasa.